Nah, itu yang saya kira paling menarik gitu ya, karena kita tahu sendiri, kita masih menganut sistem otonomi daerah gitu ya, di mana kabupaten kota madya itu otonom gitu ya, secara teori gitu ya. Tapi kita tahu betul dalam prakteknya selama ini mayoritas daerah kita, kabupaten maupun kota madya itu menggantungkan lebih banyak anggarannya itu dari transfer dana pusat gitu ya. Dan ketika kemudian ada kebijakan seperti ini, saya kira yang paling terguncang itu adalah pemerintah di daerah gitu. Kita tahu betul ini bupati-bupati, wali kota itu baru dipilih dan belum dilantik sekarang Belum dilantik, ya. diundur lagi dilantik. Betul. Begitu memulai pemerintahannya, mereka langsung harus sudah mulai mengikat pinggangnya gitu ya, karena kebijakan pusat untuk memotong anggaran mereka gitu ya. Ya, kita tahu ada begitu banyak janji yang diungkapkan oleh kepala daerah ini saat pilkada kemarin yang belum mempertimbangkan kebijakan pemotongan anggaran ini gitu ya. Bagaimana kemudian daerah nanti merespon ini, kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam APBD masing-masing daerah itu disesuaikan dengan kebijakan pemotongan ini, saya kira ini yang paling menarik. Yang saya bayangkan itu ya akan sepi pembangunan infrastruktur dan banyak hal gitu di daerah dengan pemotongan anggaran ini. Kalau kita tahu ada begitu banyak daerah yang kemudian menggantungkan anggarannya dari pusat gitu ya. Dan kalau akselerasi pembangunan di daerah itu kemudian mulai terhambat, ya sulit lagi untuk melihat makna otonomi daerah itu gitu ya. Kita mulai melihat sentralisasi justru gitu ya. Semuanya ditentukan dari pusat. Anggaran kemudian dikendalikan oleh pusat sehingga daerah tidak bisa bergerak banyak gitu untuk memastikan program prioritas di daerahnya itu bisa dilayani gitu ya. Dan kita tahu betul daerah-daerah ini kan punya kepentingan beragam atau kebutuhan beragam gitu ya. Apakah pemotongan anggaran ini nanti akan diseragamkan dari timur sampai ke barat gitu ya. Padahal kita tahu misalnya ada daerah yang mungkin paling banyak membutuhkan dari pusat, ada yang mungkin levelnya lebih sedikit gitu ya. Bagaimana ini nanti diorkestrasi gitu oleh pemerintahan pusat untuk memastikan otonomi daerah tetap berjalan, berbagai program prioritas yang sudah disiapkan oleh kepala daerah itu bisa dieksekusi di tahun 2025 ini.